Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang bangkit memberikan pertanyaan rangkap 3 kepada para muridnya, terutama kepada Petrus, untuk melacak apakah memang mereka sungguh-sungguh mencintai misi Yesus Kristus, sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus dengan segala sesuatu yang pernah ia lakukan dan juga yang ia wartakan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab dengan lantang bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus. Dan karena itulah Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai gembala, sebagai pemimpin. Tugas kegembalaan, tugas kepemimpinan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan dengan segala kerendahan hati sebagaimana Yesus Kristus sendiri. Kepemimpinan, kegembalaannya tidak seperti kebanyakan orang, para pemimpin di dunia ini melakukannya atau melaksanakannya, tetapi sebagai seorang pemimpin yang mengarahkan orang yang dipimpinnya itu dengan segala penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh cinta kasih dan dalam segala kerendahan hati. Kerendahan hati itu memungkinkan orang bisa memimpin dengan baik, dan kerendahan hati pula bisa memaafkan meskipun kesalahan yang ditemukan di dalam orang-orang yang dilayani, di dalam orang-orang yang dipimpinnya, tapi karena dia seorang pemimpin yang punya cinta, punya kasih dan juga rendah hati, dia akan dengan mudah memaafkan orang-orang yang dipimpinnya, dan karena itu mereka akan bisa merubah sikapnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi pemimpin dengan penuh cinta kasih dan segala kerendahan hati ini memang butuh rahmat khusus, yaitu rahmat dari Allah sendiri, rahmat dari Yesus Kristus sendiri. Hanya dengan membuka diri kepada rahmat Tuhan, kepada rahmat Yesus yang telah bangkit, orang bisa menjalankan tugas kepemimpinannya, terutama di dalam gereja ini. Kalau dalam konteks sekarang itu kepemimpinan gereja itu benar-benar mencapai titik tragis macam itu. Banyak hal terjadi, pedofilia di mana-mana dan lain sebagainya yang dilakukan oleh hierarki itu luar biasa. Ya. Di Amerika, pokok di negara-negara Eropa semua terbongkar sekarang ini. Apa yang terjadi 50 tahun lalu, 60 tahun lalu, 40 tahun lalu, semua sudah terbongkar. Kepemimpinan gereja benar-benar diuji. Ya, ini hanya pendapat saya saja. Benediktus juga mengundurkan diri itu salah satunya juga karena masalah kebobrokan moral gereja ini, terutama moral hierarkinya ini. Ya, Paus yang sekarang dengan segala kerendahan hati mengakuinya dan berusaha untuk berdiri di pihak korban. Ya, tapi kenyataannya memang tidak mudah untuk memperjuangkan itu. Orang sudah terlanjur sakit hati gitu ya, dengan kenyataan pedofilia. Ya, saya mau masuk dengan Santo yang kita rayakan hari ini, namanya Carolus Vanga dan teman-temannya. Dalam satu sumber dikatakan pada tahun 1789 itu pengaruh Kristiani itu masuk ke Uganda, Afrika ini, dan di sana itu masih percaya kepada animisme, kepada perkawinan itu poligami, adat istiadat, lalu juga pelecehan seksual, pedofilia kepada kaum muda, kepada anak-anak. Dan itu terjadi juga di kalangan istana seperti dikatakan dalam kata pengantar tadi menyangkut Carolus Vanga yang kita rayakan ini. Dia juga orang muda dan melayani di istana, dan dia menyaksikan dari dekat bagaimana raja di kerajaan itu namanya Muangsa itu menjadikan pelayan-pelayan orang-orang muda itu menjadi budak seksnya, ya. Karena itu pedofilia, karena itu Carolus Vanga ini tidak terima kenyataan itu, ya. Lalu pada tahun 1886 ada seorang misionaris datang ke ke istana memberikan pengajaran tentang agama Kristen ini dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu
raja ini kan sudah tidak mau dengan ajaran Kristiani dengan yang ketat itu, moralitas harus diperhatikan dan lain sebagainya. Karena itu dia berusaha untuk menyingkirkan, termasuk anak-anak juga, ada orang muda juga banyak yang dibunuh. Tetapi Carlos Wangga ini dan teman-temannya dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Lalu dari teman-teman Carlos Wangga ini hanya Carlos Wangga ini sudah dibaptis, gitu ya. Teman-teman yang lain masih kafir. Dan di dalam penjara itu, ini Carlos Wangga ini mengajarkan teman-temannya tentang iman Kristiani ini. Dan akhirnya mereka percaya dan dibaptis. Dan yang membaptisnya ini Carlos Wangga. Karena dia yang paling lebih tua dan sudah lebih dulu menjadi orang Kristen, sehingga dia bisa membaptis teman-temannya. Lalu mereka akhirnya karena tak ketahuan percaya pada ajaran Kristiani ini, maka dia dan teman-temannya dibunuh. Lalu gereja memahkotai pengorbanan Carlos Wangga dengan teman-temannya oleh Paulus ke-6 itu pada tahun 1964, tahun kita ini. Jadi dengan demikian perjuangannya itu tidak sia-sia. Allah itu memahkotai dia dengan kemartiran ini menjadi santo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira Carlos Wangga dan teman-temannya yang kita rayakan hari ini telah berusaha untuk menghayati imannya dan konsekuensi dengan imannya dan mencintai imannya sampai mati. Semoga kita sekalian terinspirasi oleh cara Carlos Wangga dan teman-temannya menghayati imannya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.